Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Wa yada'u al-ibhama ay ra'saha tahtaha ay 'inda asfaliha ala harfir rahati. Ini disunahkan bagi seorang musalli untuk meletakkan tangan kanannya seperti pada tangan kiri, diletakkan di atas pahanya. Dan kemudian disunahkan juga untuk mengumpulkan jari-jari tangannya dan dilepaskan dan tidak dikepalkan, dilepaskan, diirsalkan sesuai dengan urut dengan lututnya, sejajar dengan lututnya. Nah, terus ketika tasyahud, maka tangan kanannya itu disunahkan untuk dikepalkan, digegem nih tangan kanannya. Jadi jari-jarinya itu dikepalkan, kecuali jari yang telunjuk, maka tidak perlu dikepalkan. Yang dikepalkan hanya jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Sedangkan jari telunjuknya tidak dikepalkan, tapi diluruskan. Nah, terus kemudian wayadha'u lan nyelehake sapa musalli al-ibhama ing jempol. Al-ibhama ing jempol tangan. Ayra saha tegese pucuke ibham. Ayra saha tegese pucuke ibham diselehake tahtaha ing dalem ngisore musabbihah. Tahtaha ing dalem ngisore musabbihah. Ay 'inda asfaliha tegese ing dalem sandinge ngisore musabbihah. Tegese ing dalem sandinge ngisore musabbihah. Artinya jempol tangannya bagian ujungnya diletakkan di bawah jari telunjuk. Ala harfir rohati ing atase pinggire rohah, ing atase pinggire telapak tangan. Ala harfir rohati ing atase pinggire rohah, telapak tangan, mengecualikan butunil asobi. Ka'akidin kaya dene wong kang bundeli salah satan ing telu wa khamsina lan 50 lil ittibai krono arani anut Kanjeng Nabi. Meletakkan tangan seperti itu tadi dan juga membuat kepalan seperti orang membuat simbol 53 itu tadi semuanya karena ikut terhadap Kanjeng Nabi. Jadi seperti ini tadi. Seperti ini limanya, tiganya ini. Wa kaunu hadhil kaifiyati utawi anane ikilah tata cara. Wa kaunu hadhil kaifiyati utawi anane ikilah tata cara. Wa kaunu hadhil kaifiyati utawi anane ikilah tata cara salah satan iku telu. Wa kaunu utawi anane ikilah tata cara ana iku salah satan telu wa khamsina lan 50 utawi anane iku tariqatun pemikiran utawa tariqah libadil khusabi keduwene sebagiane pira-pira ahli itu. Ini bilangan 53 ini sesuai dengan jalannya atau pemikirannya orang-orang yang bergerak di bidang ilmu hitung. Wa aktsaruhum utawi ake-ake khusab iku yusammunaha padha ngarani sapa khusab ngarani ha ing hadhil kaifiyah diarani tis'atan ing 9 wa khamsina lan 50 dinamakan 59. Kaifiyah yang tadi dikepalkan jari-jari tengah manis kelingkingnya, kemudian
jari musabbihahnya diluruskan, terus yang ibhamnya itu ujungnya diletakkan di bawah jari yang musabbihah. Nah, tadi menurut kebanyakan mereka, orang-orang yang pandai dalam ilmu hitung itu menamakan dengan 59. Ya meskipun ada yang menamakan 53. Wa asar milih lan milih sinten al fuqaha pira-pira ahli fikih. Sapa al fuqaha pira-pira ahli fikih milih al awwala ing awal, Tapi ahli fikih memilih yang sedikit. Meskipun mereka kebanyakan mengatakan 59, tapi ada sebagian yang mengatakan 53, dan itu dipilih oleh ulama-ulama fikih. Karena tabaan krono mantril lafdil khabari maring lafati hadis. Lafdil khabari maring lafati hadis. Karena hadisnya seperti itu. Ada hadisnya siapa? Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar, yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya ketika beliau mengetahui Rasulullah sedang duduk melaksanakan tasyahud akhir, Rasulullah mengepalkan tangan kanannya, dan tangan kirinya diletakkan di atas paha yang kiri. Tangan kanan juga seperti itu, cuman tangan kanannya itu baginda Rasulullah dikepalkan, seperti orang yang membuat kepalan atau simbol atau bilangan dengan menggunakan jari, yaitu bilangan 53. Ada hadisnya an Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahhudi wa du'a yadahu al yusra ala rukbati al yusra wa du'a yadahu al yumna ala rukbati al yumna wa aqada salasan wa khamsina. Dan beliau membuat bundelan 53. Wa isyarah ala isyarah sinten Kanjeng Nabi bisa babadi kalawan jari telunjuk Kanjeng Nabi. Beliau memberikan isyarah seperti ini. Isyarah mentauhidkan Allah. Hadisnya seperti itu, makanya ulama fikih memilih 53 meskipun itu sebagian kecil dari pendapatnya ahli khusam. Karena sesuai dengan teksnya hadisnya Ibnu Umar. Walau arsala lamun to ngecolake sapa musalli, al ibhama ing jempol, wasababatalan jari telunjuk, ma'an halih bareng, artinya dilepaskan secara bersamaan, tidak kok dikumpulkan, enggak kok ditempelkan atau ditaruh pucuk jari jempolnya di bawah jari musabbihah, tapi dibiarkan saja, irsal. Au qabadoha utawa gegem sapa musalliha ing ibham, gegem faqal wusta ing dalem dhuwure jari tengah, faqal wusta ing dalem dhuwure jari tengah, atau tidak dilepaskan begitu saja, cuman diletakkan di atas jari yang tengah ini, seperti ini. Au halaka utawa ngolongake sapa musolli, bainahuma ing dalem ngolongake sapa musolli ing bainahuma ing dalem antarane wusta wal ibham, bainahuma ing dalem antarane wusta lan ibham, dikolongake birosihima kelawan pucuke wusta wal ibham, birosihima kelawan pucuke wusta ibham. Jadi seperti ini. Yang di halakoh itu adalah lingkaran. Nah, membuat seperti halakoh lingkaran. Nah, dibuat seperti ini. Au
au biwat ayun mulatil wusta utawa kelawan nyelehake pucuke driji tengah. Au biwat ayun mulatil wusta utawa kelawan nyelehake pucuke driji tengah diselehake bainal uqadatil ibhami ing dalem antarane bundelane jempol, ing dalem antarane bundelane jempol. Atau meletakkan jari yang tengah itu di atas lingkarannya jempol seperti ini. Tadi kan seperti ini, sekarang seperti ini. Nah, di bawahnya atau di dalamnya, di antara lingkarannya jari jempol, seperti orang genggam. Yo ata mongko nekani sapa musolli disunnati kelawan sunnah aidun halih podo wad'ul ibham tahtal musabbihah. Aidun halih podo wad'ul ibham tahtal musabbihah. Entah bagaimana bentuknya, ngene opo ngene, terserah, yang jelas yang tiga ini dikepalkan, dikumpulkan, dan yang satu ini itu dijulurkan atau dilepaskan, diirsalkan, sudah mendapatkan asal kesunahan. Liurudi jami dzalika krana kewarites kabehane mengkono-mengkono iku wad'ul ibham tahtaha wa irsal ibham wa sababata ma'an wa qabduha fawqal wusta wa halaqa bainahuma bi ra'siha sampai akhir. Karena semua bentuk cara meletakkan tangan kanan di atas paha kanan ketika tasyahud akhir itu macam-macam bentuknya, dan semua itu ada hadisnya, ada riwayatnya. Artinya lakinnal awal, tetapi ne riwayat kang awal, riwayatnya milik Ibnu Umar yang tadi Nabi membuat akad atau bundelan 53, dan kemudian beliau berisyarah menggunakan musababahnya atau musabibahnya. Itu lebih dipilih pendapatnya Ibnu Umar. Kenapa kok lebih dipilih? Lakinnal awwala afdalu li'anna ruwatahu karena saat temene rawine awal iku afqahu luwe alim fikih sapa ruwatu. Iku afqahu luwe alim fikih sapa ruwatu. Karena rawi yaitu yang meriwayatkan hadis, yang menerima langsung atau melihat Nabi itu lebih alim fikih, yaitu sahabat Abdullah ibn Umar, daripada hadis-hadis yang menerangkan bentuk-bentuk yang selain tadi, yang mana hadis tersebut itu ada riwayatnya dari Ibnu Hamid, ada juga dari Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Hanya cuman yang lebih alim fikih dibanding mereka semuanya, yang paling alim adalah Ibnu Umar. Makanya ulama fikih mengambil pendapatnya Ibnu Umar atau Abdullah ibn Umar yang telah kumpulkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim hadisnya. Wa yusallan dan sunake apa rafuha ngangkat musabbihah, ai al musabbihati tegese driji penudinge atau driji telunjuke musalli, diangkat ma'imalatiha sertane nyondongake musabbihah qalilan hale sithik utawa qalilan kelawan sithik diangkat dan dicondongkan. Li khabarin krana anane hadis sahihin kang sahih apa khabar fihi ing dalem raf'uha wali Allah takhruja lan krana supaya yen ta ora metu apa musabbihah, ora metu an sammatil kiblati saking arahe utawa benere kiblat utawa kencenge kiblat, kan tidak keluar dari arah atau
kesesuaian mengarah ke kiblat jarinya. Wa khusat lan den khususake apa musabbihah bidzalika kelawan mengkono rohmuha. Kenapa kok yang diangkat itu bukan jari yang lainnya, kok hanya yang musabbihah saja? Li'anna laha krana sak temene musabbihah, krana sak temene iku tetep keduwene musabbihah. Li'anna laha krana sak temene iku tetep keduwe musabbihah ittisolan ono ittisolan sambung biniyatil qalbi kelawan otot jurusane ati, utawa binayatil qalbi kelawan cantelane ati. Artinya di jari telunjuk itu ada otot atau mungkin saraf atau yang lainnya, urat atau apa namanya itu, yang terhubung langsung dengan hati. Fakana mongko ono apa rohmuha, fakana mulo ono apa rohmuha ngangkat musabbihah. Ketika itu alasannya adanya kesinambungan antara jari telunjuk dan hati, ya maka mengangkat jari telunjuk tersebut iku sababan dadi sebab lihudurihi maring hadire ati, maka menjadi sebab hatinya itu lebih hadir kepada Allah ketika sholat. Diangkat emang indal hamzati ing dalem nalikane teka huruf hamzah min qaulihi saking pengendikane musolli rupane kaul illallahu lafat illallahu. Ketika sampai lafat illallahu, maka pas mengucap hamzah lafat illallahu, illanya itulah ya, illallahu, maka jarinya itu diangkat. Lil ittiba'i krono arai anut Kanjeng Nabi sebelum sholat. Terus kemudian ini qabdaha fawqal wusta halaqa bainahuma bi ra'sihima aw bi wad'i unmulatil wusta baina uqadatil ibham. Atau ini langsung ini, atau ini langsung kemudian diangkat seperti ini. Semula turun, diirsalkan irsal saja. Setelah irsal pas sampai illallah itu diangkat seperti ini, diangkat. Lil itibai krono arai anut Kanjeng Nabi. Reaksi tulan nejo sopo musolli, nejo anal ma'budah yang saat temene dat kang den sembah, yang saat temene dat kang den sembah iku wahidun dat kang tunggal, Iya jemaah supaya ngumpulake sapa musolli, ngumpulake fi tauhidihi ing dalam tauhide musolli, baina i'tiqadihi ing dalam antarane i'tiqade musolli, keyakinannya, wa qaulihi lan ucapane musolli, wa fi'lihi lan penggaweane musolli, agar bisa mengkompromikan atau mensinergikan antara ucapan terus perbuatan dan juga apa yang dikehendaki dalam hati dalam masalah tauhid. Wa yastadimulan amrih nglanggengake atau amrih nerosake sapa musolli raf'aha ing ngangkat musabbihah, diangkatnya jari telunjuk tadi ketika illallah sampai kapan? Terus ilas salami tumuka maring salam, ngangkate mang bila tahrikin kelawan tanpa ngobah-ngobahake, ora kok digerak-gerakkan atau diputar-putar, tidak, ya diangkat saja sudah. Laha maring bila tahrikin kelawan tanpa ngobah-ngobahake, laha maring musabbihah. Fala yusannu maqara dan sunahake apa tahrik, tidak ada kesunahan untuk menggerak-gerakkan. Bal yakrau balik dan makruhake apa tahrik. Meskipun ada hadis yang kewarid, tapi ketika dipraktekkan hadis tersebut itu malah makruh hukum. Ma'in warada sanajan kewarid sementara tumeka fihi ing dalam tahrik,
warid atau temeka fi ing dalam tarik apa hadisun hadis. Ada hadisnya siapa itu Ibnu Khuzaimah dan hadisnya Imam Baihaqi. Kedua beliau punya riwayat hadis dari sahabat Wa'il bin Hajar. Bahwasanya sahabat Wa'il itu pernah melihat Rasulullah mengangkat jari telunjuk beliau. Terus kemudian sahabat Wa'il juga melihat Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuk beliau. Lah hadis tersebut itu diarahkan. Nah iki di anal murada karena sak temene perkara kang den karepake ditahriki kelawan ngobah-ngobahake fihi ing dalam hadis iku arrafu ngangkat. Jadi menggerakkan itu bukan kok menggerak-gerakkan, tidak, menggerakkan itu diangkat maksudnya dari semula diirsalkan terus kemudian diangkat. Itu kan kok digerak-gerakkan. Kan diputar-putar makruh kalau makruh kalau dipraktekkan. Karena tujuannya mengirsalkan jari dan kemudian mengangkat itu tujuannya untuk agar mensinergikan antara ucapan, perbuatan dan iktikad dalam hati. Karena diubah hati malah gak fokus. Maka lepas dari tujuan awal. Waktu keraulan dan makruhake apa isyaratu awe isyarah. Isyarah itu loh, isyarah mentauhidkan Allah seperti ini. Annal ma'budu wahidun, dengan isyarah ini juga. Nah itu makruh bil yusra kelawan tangan kiri. Kalau yang digunakan untuk ini seperti ini itu tangan kiri, maka bagaimana? Makruh hukum. Walau li aqta'a senajan ta iku tetep kedune wong kang buntung. Meskipun bagi orang yang tidak memiliki telapak tangan yang kanan, tidak bisa untuk praktek irsal, praktek raf'uha nggak bisa. Adanya tangan kiri, bagaimana kalau tangan kiri? Daripada tidak, maka tangan kiri tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Lifawati sunnati krono pote kesunahan. Lifawati sunnati pastiha krono pote kesunahan beber yusro. Krono pote kesunahan beber yusro. Karena nggak ada kesunahan untuk membuka jari-jari yang kiri. Wa akmalu tasyahudi utawi luwih sempurnane tasyahud iku lafat rawahu kang muslihatake ing sinten Muslimun Imam Muslim. Beliau punya riwayat an Ibni Abbasin saking sahabat Abdullah ibn Abbas. Radhiya mugi-mugi paring ridho Allah sinten Gusti Allah. Radhiya mugi-mugi menjauhkan murka Allah sinten Gusti Allah, murka dijauhkan anhuma andoh saking Abdullah lan Abbas. Abbas itu adalah pamannya Kanjeng Nabi. Kalau Abdullah adalah putranya sahabat Abbas. Lah putranya itu diangkat anak oleh istrinya Nabi. Wahwa, jadi ya termasuk anaknya Nabi, ya termasuk putranya Nabi, ya termasuk keponakannya Nabi, sepupu. Wahwa utawi ma rawahu Muslim utawi tasyahud utawi akmal iku at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah turidullah. Kayaknya ya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Lafat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah turidullah sampai akhir. Maknane at-tahiyatu tawi pira-pira robo penghormatan, tawi pira-pira robo penghormatan, segala bentuk penghormatan, al mubarakatu tawi pira-pira barokah, tawi pira-pira barokah, ay annamiyatu tegese munda-munda, karena barokah itu ziyadatul khair wal karamah. As-sholawatu tai pira-pira rahmat sholawat. Keliru ya. As-sholawatu tai pira-pira sholat. Tai pira-pira sholat. Ai al-khamsu tegese sholat 5 waktu. Tegese sholat 5 waktu.
Wakila dan dengan dikake apa doa bi khairin, apa lafadz doa bi khairin. Sholawat itu maksudnya adalah doa kebagusan atau kebaikan. Bukan kok sholawat itu maknanya adalah sholat 5 waktu, tapi maknanya adalah doa kebaikan. Sebagian kil atau pendapat. At-thayyibatu tawis kabehane kebagusan. Ai as-sholihatu tegese pira-pira kebagusan. Kebagusan lisanai maring ngalem to muji Allah ing atase Gusti Allah, utawi kabehane bentuk penghormatan, semua barokah, semua doa kebaikan dan salat 5 waktu, dan juga sekian jenis kemaslahatan atau kebaikan untuk memuji kepada Allah, iku lillahi tetap kagungane Gusti Allah, semuanya milik Allah. Assalamu tawi assalamu tawi keselamatan, selamatan dari beberapa afat wal baliyat, cobaan-cobaan dan mara bahaya atau malapetaka, iku alaika muga tetep ing atase panjenengan, iku alaika muga tetep ing atase panjenengan, iku alaika muga tetep ing atase panjenengan. Ayuhan nabiyyu he kanjeng nabi, he kanjeng nabi, wa rahmatullahi lan kawelasane Gusti Allah, wa barakatuhu lan barokai Gusti Allah, atau kebaikane Allah. Assalamu tawi keselamatan minal afati wal mihan wal ihan wal baliyat, iku alaina muga tetep ing atase kita. Mudah-mudahan keselamatan dari malapetaka dan mara bahaya itu tetap ada pada diri kita. Wa ala ibadillahi sholihin lan ing atase pira-pira kawulane Gusti Allah, as-sholihina kang soleh-soleh kabeh, dan juga kepada hamba-hambanya Allah yang senantiasa mengerjakan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan yang telah tunjukkan oleh Allah. Selain itu, orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang tidak menyakiti orang lain. Itu adalah orang-orang soleh. Ibadillahi sholihin seperti itu. Asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan. Asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan. Iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallahu melainkan Allah. Illallahu kejaba rupane Gusti Allah. Illallahu kejaba rupane Gusti Allah. Tiada sesembahan. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun anna Muhammadin sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Pun juga saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Itu tahiyat yang tasyahud yang sempurna. Riwayatnya sahabat Ibnu Abbas dalam hadisnya Imam Muslim. Wa fi riwayat lan iku tetep ing dalam riwayat suci. Lan iku tetep ing dalam riwayat suci. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, as-salawatu lillah ila akhirih. Utawi lafaz at-tahiyatu lillah. Ada sebagian riwayat, sebagian hadis pula yang telah diriwayatkan oleh yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Kitab Muwatta. Imam Malik ibn Anas, gurunya Imam Syafi'i. Beliau punya kitab hadis namanya Kitab Muwatta. Kitab Muwatta berisikan tentang hadis-hadis. Tebal kitabnya. Dalam hadis yang pernah beliau riwayatkan, Imam Malik, itu ada hadis dari sahabat Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat Umar itu pernah memberikan pemahaman atau menyampaikan sebuah ilmu terkait tentang tasyahud.
Jadi ada sahabat Umar itu, beliau berdiri di atas mimbar dan di hadapannya ada banyak manusia, orang-orang, di antaranya sahabat dan juga tabi'in. Lah beliau mengajarkan tasyahud itu seperti apa. Nah, beliau mengucapkan at-tasyahud itu adalah lafaz hadisnya itu, lafaz teksnya itu seperti ini. Jadi Imam Malik itu dapat riwayat dari Urwah bin Zubair. Lah Urwah bin Zubair dapat cerita atau riwayat dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Lah Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau melihat sendiri bahwasanya sahabat Umar berdiri di atas mimbar dan beliau mengajarkan kepada manusia di depannya tentang tasyahud. Ketika kalian semuanya tasyahud, maka ucapkanlah seperti ini: at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, as-salawatu lillah, sampai akhirnya tasyahud. Akhirnya sama, yang beda hanya ini saja, selainnya sama. Maknanya ini: at-tahiyatu taipiro-piro robo penghormatan, segala bentuk penghormatan dan penyambutan iku lillahi muga tetep ing atase Gusti Allah. Iku nilai tetep kagungane Gusti Allah. Iku nilai tetep kagungane Gusti Allah. Az-zakiyatu utawi munda-munda utawa iso dimaknani utawi pira-pira kesucian utawa pira-pira kemurnian. Az-zakiyatu utawi pira-pira munda-munda berkembang iku nilai tetep kagungane Gusti Allah. Segala bentuk kesucian, segala bentuk tambah-tambahan atau bersih atau juga kemurnian itu hanyalah miliknya Allah. At-tayyibatu tai pira-pira kebagusan iku nilai tetep kagungane Gusti Allah. As-shalawatu tai pira-pira salat utawi pira-pira donga kebagusan iku nilai tetep kagungane Gusti Allah. Waqad damalan disake sinten musalli keliru. Waqad damalan disake sinten musannif al-awwala jenis kang pertama itu tasyahudnya sahabat Ibnu Abbas. Waqad damalan disake sinten musannif al-awwala ing tasyahud kang awal, artinya tasyahud miliknya Ibnu Abbas. Kenapa kok didahulukan daripada tasyahudnya sahabat Umar ibn Khattab? Li'annahu krono sak temene awal iku asahu luwih sahih apa awal. Karena rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut itu rawi-rawi yang yang maufurah. Walaysa lan ora ana tawafir. Walaysa lan ora ana fi hadza ing dalam ikilah asani. Ora ana walaysa lan ora ana iku fi hadza tetep ing dalam ikilah asani. Tetep ing dalam ikilah asani ora ono apa ziyadatun tambahan, dan tidak ada tambahan. Kenapa? Idil mubarakatu krono utawi lafat al mubarakatu yang bermakna tambah-tambah keberkahan sama ing dalam mengkono-mengkono al awal iku bimakna zakiyati tetap kelawan maknane az-zakiyati. Karena kalau dibandingkan perbedaannya hanya ada pada lafaz az-zakiyati. Kalau tasyahud miliknya Ibnu Abbas nggak ada az-zakiyatinya. Kalau tasyahud miliknya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu ada az-zakiyatnya. Nah, cuman kenyataannya tasyahud miliknya Ibnu Abbas, lafaz al-mubarakatuhnya itu sudah memiliki makna az-zakiyatu. Jadi nggak perlu guna ing dalam mengkene panggonan ai asani, guna ing dalam tasyahud asani. Lawahuma utawi tasyahud Ibnu Abbas wa tasyahudi Umar bin Khattab wa tasyahudi Umar bin Khattab tasyahud miliknya Ibnu Abbas dan sahabat Umar iku aula luwih utama min khabari Bani Mas'udin tinimbang saking hadise miliknya Ibnu Mas'ud. Wa ing kana hale senajan ta ana apa khabaru Ibnu Mas'ud iku asah luwih sahih apa
akbar minhuma tinimbang saking hadise Ibnu Abbas karo sahabat Umar. Lah wa huwa utawi khabaru Ibnu Mas'ud, hadisnya milik Abdullah ibn Mas'ud terkait tasyahud itu seperti ini. Iku attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ila akhirih. Attahiyatu taibiro-piro reruba penghormatan iku nilai tetap kagungane Gusti Allah atau tetap keduwene Gusti Allah. Wassalawatu tai pira-pira salat wa thayyibatu lan pira-pira wa thayyib ma'tuf at-tahiyatu utawi segala bentuk penghormatan iku nilai tetap keduwene Gusti Allah. Wassalawatu lan pira-pira salat wa thayyibatu lan pira-pira kebagusan. Assalamu utawi rahmat keselamatan iku alaika muga tetep ing atase panjenengan ayuhan nabi Kanjeng Nabi Muhammad sampai akhirnya tasyahud. Lah, kenapa kok lebih utama daripada hadisnya Abdullah ibn Mas'ud? Ada 3 hadis, ada 3 riwayat yang membahas tentang tasyahud dan itu beda-beda. Ada miliknya sahabat Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas. Ada miliknya sahabat Umar ibn Khattab. Ada miliknya Abdullah ibn Mas'ud. Kalau dibandingkan ketiganya, yang lebih utama, yang lebih dipilih itu adalah miliknya sahabat Abdullah ibn Abbas daripada keduanya. Cuman kalau dari segi keutamaannya, maka lebih diutamakan tasyahud miliknya sahabat Abdullah ibn Abbas dan sahabat Umar daripada miliknya sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Ila annahu, hanya saja saat temene khabari Ibnu Mas'ud atau ila annahu kejaba saat temene Ibnu Mas'ud iku kala ngucap sinten Ibnu Mas'ud ngucap wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ing ucapan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maknane asyhadu nyekseni wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan saat temene Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. 5 krana anane keterangan fihi ma ing dalem tasyahude Ibnu Abbas lan sahabat Umar. Tambahan min keterangan minaziyadati saking tambahan alaihi ing atase khabare Ibnu Mas'ud. Alaihi ing atase khabare Ibnu Mas'ud. Wali ta'akhiril awal lan krana dadi karine tasyahud kang awal miliknya sahabat Ibnu Abbas luweh keri anhu tinimbang saking tasyahud Ibnu Mas'ud, karena riwayat tasyahud yang ada pada Abdullah ibn Abbas itu lebih baru daripada miliknya sahabat Ibnu Mas'ud. Lebih dulu miliknya Ibnu Mas'ud. Dimungkinkan adanya perubahan. Wa muwafaqatihi lan krana nyocokine awal liqauli ta'ala maring pangandikane Gusti Allah Ta'ala. Karena selain lebih baru daripada miliknya Ibnu Mas'ud, tasyahudnya milik Ibnu Abbas tadi itu juga sesuai dengan firman-Nya Allah dalam surah An-Nur ayat 61. Liqauli ta'ala krana pengendikan Allah Ta'ala tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Ai fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Ketika engkau hendak masuk kepada rumah-rumah, entah rumah-rumahnya bapak kamu, ibu-ibu kamu, rumah-rumah saudara bapak kamu, saudara ibu kamu, dan seterusnya, ada itu banyak. Yang jelas setiap rumah yang kamu tidak asing dengan rumah tersebut, karena termasuk kerabat kamu, maka kamu ucapkanlah salam ketika masuk. Salam artinya penghormatan, tahiyatan kelawan salam. Tahiyatan kelawan salam atau penghormatan min indillahi sangking ngersoni Gusti Allah, sifatnya tahiyatan mubarakatan kang berkahi,
thayyibatan turkang bagusi, thayyibatan turkang bagus, dengan salam yang di situ baik menurut Allah dan juga berkah atau semakin tambah kebaikan menurut Allah. Dan nanti akan kembali kepada kamu sendiri. Kalau kamu mengucapkan salam kepada orang lain, berarti mendoakan selamat kepada orang lain, dan itu nanti akan kembali kepada diri kamu. Ini fasallimu ala anfusikum. Wa akmalu sholati utawi luwih sempurnane maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ing atase keluargane Kanjeng Nabi iku ma lafat, iku ma keterangan utawa lafat utawa sholawat ya iso fil azkari kang tetep ing dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, kitab Adhkar miliknya Imam Nawawi yang bahas tentang hadis-hadis. Wa ghaira sa'liyane kitab Adhkar, ya seperti kitab tahqiqnya Imam Nawawi, banyak, Nawawi punya kitab banyak, Adhkar, kitab tahqiq, kitab Raudhah, Majmu', banyak. Wa huwa utawi ma fil azkari wa ghairihi iku aula luwih utama mimma tinimbang sangking keterangan fil Raudhati kang tetep ing dalam kitab Raudhah, dan riwayat dalam kitab Adhkar Nawawi kali ini lebih utama daripada keterangan beliau sendiri dalam kitab Raudhah. Lah kenapa kalau lebih utama? Lah pengarangnya sama, yang dibahas sama, tapi kitabnya beda keterangan. Karena li ziyadati krono tambahe ma fil azkari, karena ada tambahannya, tambahe ma fil azkari alaihi tinimbang ing atase ma fir raudhati, daripada yang ada di kitab Raudhahnya beliau. La wahwa utawi ma fil azkari iku Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi ila akhirih. Maknane Allahumma do Gusti Allah sholli mugi-mugi paring rahmat takzim panjenengan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad abdika rupane kawula panjenengan wa rasulika lan utusane panjenengan an-nabi kang dadi nabi al-ummi kang ummi, mboten saged maos kalih nulis. Dan juga sholawat wa ala ali Muhammadin lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, juga sampaikanlah pula rahmat takzim kepada keluarga-keluarga Nabi Muhammad wa azwajihi lan pira-pira garwane Kanjeng Nabi Muhammad wa dzurriyyatihi lan tadak turune utawa apa dzurriyahe Kanjeng Nabi Muhammad, keturunannya artinya dzurriyah itu. Kama sholaita kaya oleh wis paring rahmat takzim panjenengan jenengan paring ala Ibrahim ing atase Kanjeng Nabi Ibrahim, seperti yang telah engkau berikan kepada Nabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim ing atase keluargane Nabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim ing atase keluargane Nabi Ibrahim, dan juga kepada keluarga-keluarganya Nabi Ibrahim. Wa barik lan mugi paring berkah panjenengan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad an-nabi kang dadi nabi al-ummi kang ummi, dan juga berikanlah barokah kepada baginda Rasulullah Muhammad yang menjadi seorang nabi yang ummi. Wa ala ali Muhammadin lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa azwajihi lan pira-pira garwane Kanjeng Nabi Muhammad wa dzurriyyatihi lan dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad. Kama barakta kaya oleh wus paring panjenengan, kaya oleh sampun paring panjenengan paring ala Ibrahim, keliru. Kama barakta kaya oleh sampun paring barokah panjenengan, kaya oleh sampun barokah sinten panjenengan paring berkah ala Ibrahim ing atase Kanjeng Nabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim lan ing atase keluarga Nabi Ibrahim. Dan berikanlah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad yang telah menjadi hamba engkau dan utusan engkau, yang menjadi nabi yang umum, juga keluarga beliau, seperti engkau berikan rahmat ta'zim kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Dan berikanlah juga keberkahan kepada Nabi Muhammad yang menjadi nabi yang ummi, juga kepada keluarga beliau, seperti engkau berikan barokah kepada Nabi Ibrahim serta keluarganya. Fil alamina ing dalem sekabehane alam.
innaka sak temene panjenengan iku hamidun dat kang den puji. Hamidun isim fa'il, fa'ilun isim maf'ul, isim fa'il, fa'ilun tulis. Hamidun zat kang den puji, majidun terdat kang den gungake. Dengan banyak pujian hamid ketika maf'ul, sigot isim maf'ul dipindah kepada sigot fa'ilun itu menunjukkan makna banyak dipujinya. Majidun banyak diagungkannya. Beda dengan Muhammadun karo mujidun mujadun. Wala ba'salan ora bahaya iku maujud lan ora ana bahaya iku maujud biazati sayyidina kelawan nambahi lafaz sayyidina ditambahi qabla Muhammadin ing dalam saturing lafaz Muhammadin. Kama salah ditambahi sayyidina Muhammad tidak kafir. Wa khabaru la tusayyiduni fis sholati utawi hadis yang menerangkan la tusayyiduni fis sholati, janganlah engkau panggil saya dengan tambahan sayyid dalam sholat. La tusayyiduni ojo ngundang Gusti sira kabeh, ojo ngundang Gusti sira kabeh ni ingsun. Janganlah engkau panggil saya dengan sebutan Tuhan. Jangan kamu panggil fi sholati ing dalam sholat. Lah hadis yang menerangkan hal seperti itu iku dhaifun, hadis sing dhaif. Bala asla balik ora ono dasar iku maujud lahu keduwene khobar. Enggak ada, bahkan hadis yang dihukumi batal. Seperti yang telah katakan oleh sebagian ulama-ulama ahli hadis masa-masa akhir ini. Masa-masa akhir itu masa-masanya beliau sahabat Syekh Ibnu Hajar al-Haytami. Wa alu Ibrahim utawi keluargane Nabi Ibrahim iku Ismailu Nabi Ismail, wa Ishaq lan Nabi Ishaq, wa aluhu lan keluargane Nabi Ismail adalah Nabi Ishaq. Ya Bani Israel kuwi termasuk. Wa khusalan tin khususake sinten Ibrahim Nabi Ibrahim bizikri kalawan zikir. Kenapa kok yang digunakan itu seperti engkau berikan rahmat ta'zim kepada Nabi Ibrahim, seperti engkau telah berikan barokah kepada Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Kok bukannya Nabi yang lainnya, kenapa? Kok enggak Nabi Sulaiman, apa Nabi Yunus, apa Nabi Yusuf, kok kepada Nabi Ibrahim? Li'anna rahmata karena saat temene kawelasane Gusti Allah, wal barakata lan berkah Gusti Allah iku lan tajtami'a ora dadi kumpul apa rahmah wal barakah. Iku la tajtami'a ora dadi kumpul apa rahmah wal barakah, ora dadi kumpul linabiyin keduwene Kanjeng Nabi, linabiyin keduwene Nabi ghairi kang saliyane Nabi Ibrahim, ghairi kang saliyane Nabi Ibrahim. Karena Allah sendiri sudah berfirman dalam sebuah surat apa? Surat Hud ya, surat Hud ayat 71. Bukan ya? Enggak tahu saya surat apa. Allah pernah berfirman seperti ini. Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal baiti innaka hamidum majid. Ahlul bait itu siapa? Atau yang sering kok waca pas surat Hud ya, surat Hud cuma nggak tahu ayatnya berapa. Yang sering kamu baca pada saat tahlilan. Rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlul bait innaka hamidum majid. Nah, itu adalah surat Hud yang menerangkan tentang bahwasanya rahmatnya Allah dan barokahnya Allah itu semoga tetap atas kalian semuanya. Siapa? Ahli bait. Ahli baitnya siapa? Ahli baitnya Nabi Ibrahim. Karena saat ini ayat ini membahas tentang saat itu loh ya. Pada saat-saat bahasanya di surat itu adalah bahas Nabi Ibrahim. Maka keluarganya Nabi Ibrahim. Terbukti dengan firman-Nya Allah dalam surat. Kalau Allah mengumpulkan rahmat beliau dan juga barokahnya kepada Nabi Ibrahim juga ahli baitnya. Terus wayusan lan dan sunake apa doa udhono ba'da ing dalam sawise tasyahud ai ba'da tasyahudil akhir tegese ing dalam sawise tasyahud akhir disunake donga bima kelawan donga
Doa apapun yang dikehendaki seakan karep sapa musalli. Donga apa wae oleh setelah tasyahud kuwi. Wa afdaluhu ba'da tasyahudil akhiri ai ba'da tasyahudil akhiri. Wa afdaluhu tawil wa utama-utamane donga. Doa yang lebih utama itu seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, amin azabil qabri, min fitnatil mahya wal mamati, amin syarri fitnatil masihid dajjal. Sampai akhir. Maknanya ini, Allahumma do Gusti Allah. Iku Allahumma sampai akhir. Wa afdaluhu iku Allahumma sampai akhir. Ila akhiri. Allahumma do Gusti Allah. Ini sak temene ingsun. Iku a'udzu nyuwun sapa ingsun. Ingsun nyuwun bika kelawan panjenengan. Nyuwun min azabi jahannam. Keliru ya. Ini sak temen ingsun iku a'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun. Iku a'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun bika kelawan panjenengan. Saya memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Min adzabi jahannam, saking siksane neraka jahannam. Dari adabnya neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, lan saking siksane kubur. Lan saking siksane kubur. Wa min fitnatil mahya, lan saking fitnahe wong-wong urip. Lan saking fitnahe wong-wong urip, wal mamati, lan pira-pira wong kang mati. Dan dari fitnahnya atau tuduhan-tuduhan jeleknya maldorot yang didatangkan oleh orang hidup dan orang yang sudah mati. Min syarri fitnatil masih, lan saking olone fitnahe wong kang ngumbara, lan saking olone fitnahe wong kang mengembara, melalang buana. Utai lafat al-masih iku bil ha'i tetep kelawan ha, al-muhmalati kang den kosongake saking titik, kang den suwungake saking titik. Li anna krana sak temene dajjal iku yang sahu ngambah sapa dajjal al-ardo ing bumi kullaha sakabehane ard, karena dajjal itu mendatangi setiap daerah yang ada di bumi. Setiap tempat yang ada di muka bumi ini semua didatangi dajjal. Illa Makkah, kejaba tanah Makkah wal Madinah, lan Madinah, kecuali tanah Makkah dan Madinah. Wabil kha'i, lan kalawan kha, ketika lafaz al-masih menggunakan kha, al-masihid dajjal kha pakai al-mu'jamati kang den titik siji dhuwure, al-mu'jamati kang den titik siji dhuwure. Limaski ihda ainaihi, krana kabuseke salah sijine mripat lorone dajjal. Krana kabuseke salah sijine mripat lorone dajjal. Jadi al-masihi pakai hak boleh, karena dajjal memang seperti itu. Kenyataannya dia nanti akan mendatangi setiap daerah dimanapun ada di muka bumi ini, tempat yang ada dimanapun kecuali Makkah dan Madinah. Maka al-masih yang mengembara, yang melalang buana kemana-mana. Kalau bil kha masih dajjal, karena dajjal itu matanya satu yang bisa berfungsi, yang satunya sudah tidak bisa, karena memang seperti itu, matanya sudah dihapus atau mati fungsikan. Lima fitnatil masihi, saking fitnahe wong kang ngumbara ad-dajjal rupane dajjal, ad-dajjal rupane dajjal ay akadzabi tegese wong kang akeh goroe. Dajjal bermakna kadzab, orang yang banyak bohongnya. Lil ittiba'i krana arai al-Kanjeng Nabi, setiap apa yang dia sampaikan tidak pernah sesuai. Wa fihi, lan iku tetep ing dalem doa al-mazkur, lan ing dalem donga al-mazkur, qaulun utawi sebuah pendapat. Qaulun utawi sebuah pendapat bil wujubi kelawan wajibe doa. Sebagian ada yang mengatakan kalau berdoa setelah tasyahud itu malah hukumnya wajib. Doa yang seperti tadi loh, yang telah disebutkan, memohon perlindungan dari siksanya neraka jahanam, siksanya kubur, siksanya
dari keburukan fitnahnya orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup, dan juga dari Dajjal. Lah urutannya seperti ini, hadis yang memang seperti itu, meminta perlindungan dari azab neraka terlebih dahulu, dari azab kubur, kemudian dari fitnahnya orang-orang yang hidup dan orang yang mati, terakhir itu dari fitnahnya Dajjal. Disebutkan paling akhir, padahal yang namanya azabul jahannam kan itu abadi, sedangkan fitnahnya Dajjal kan dapat berakhir. Lah disebutkan di akhir karena lebih dahsyatnya, lebih menyeluruhnya fitnah yang terjadi pada Dajjal, kan terjadi pada setiap orang. Semua orang akan mengalaminya. Dan jahanam kan hanya orang-orang yang sudah meninggal atau orang-orang yang amal baiknya itu sedikit jika dibandingkan dengan amal buruknya, atau mungkin mendurhakakan kepada Allah dengan bentuk durhaka yang keterlaluan, atau bahkan mungkin mensekutukan Allah. Makanya jahanam sebagian saja. Karena saking dahsyatnya fitnah Dajjal, maka disebutkan yang paling akhir. Karena seperti itu. Lah doa-doa itu tadi ada sebagian pendapat yang mewajibkan. Seperti siapa? Ibnu Makhzum pernah mewajibkan berdoa setelah tasyahud akhir dengan doa tadi. Karena beliau berpijakan kepada hadisnya Imam Muslim, ada suatu riwayat dari sahabat Abi Hurairah bahwasanya Kanjeng Nabi pernah berkata kepada sahabat seperti ini, idza faragha ahadukum minat tasyahudi falyata'awwad billahi min rabi'in wa min rabi'in min azabi jahannama, amin azabil qabri, amin fitnatil mahya wal mamati, min fitnati amin syarri masihid dajjal. Ketika engkau selesai mengerjakan tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari perkara 4. Yang pertama dari siksanya neraka jahanam, yang kedua dari siksanya kubur, yang ketiga dari fitnahnya orang yang sudah meninggal dan juga orang yang masih hidup, dan terakhir dari fitnahnya atau keburukannya Dajjal. Itu Nabi pernah berkata seperti itu. Lah karena ada hadis tersebut, faliyata'awwad itu adalah sigotnya amr, maka Ibnu Makhzum mengambil kesimpulan, beliau beristihad kalau ini hukumnya adalah wajib. Maka namung ono. Maka namung ono apa doa al-madhkur iku afdhalan luwih utama mimma tinimbang saking doa-doa ba'dau kang tetep ing dalem sakwise doa al-madhkur, ba'dau kang tetep ing dalem sakwise doa al-madhkur. Jadi karena berdoa setelah tasyahud akhir dengan doa tadi ini itu lebih diutamakan daripada doa-doa yang lainnya, karena sebagian ulama ada yang mewajibkan doa seperti ini, hadisnya pun juga ada. Maka hampir-hampir ini wajib, tapi semua ulama Syafi'i sepakat ini nggak wajib, sunnah saja. Cuman doa yang paling utama doa yang ini, karena doa ini tuh ada yang mewajibkan. Wa minhu Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sami. Sebagian dari doa lagi setelah tasyahud ada ini doa Allahumma inni a'udzubika minal maghrami. Wahai Allah, aku memohon perlindungan kepada engkau dari piutang, dan juga dari dosa. Ada lagi, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhrajtu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allah, ampunilah saya dosa-dosa yang telah saya kerjakan dan dosa-dosa yang belum saya kerjakan, dan juga dosa yang telah saya sembunyikan dan dosa yang telah saya tampakkan, terang-terangkan, dan juga perkara-perkara atau dosa-dosa yang akibat saya melewati batas, dan juga dosa yang engkau lebih mengetahui sendiri daripada saya. Engkau adalah zat yang
mendahulukan segala bentuk kejadian dan juga perbuatan. Engkau juga adalah zat yang maha mengakhirkan. Tiada Tuhan selain Engkau. Aminhu Allahumma inni a'udzubika wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.